inna hadza ilmuddin fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mengambil perkara agama kalian. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita, ya. Dari sikap Ibnu Sirin ini kita bisa mengambil pelajaran. Beliau saja yang subhanallah, ya, seorang yang tinggi kedudukannya, baik dari sisi ilmu, dari sisi iman, ya, yang kita tidak bisa membandingkan dengan kita. Beliau saja tidak mau mendengarkan sepatah kata pun, ya, dari pengekor hawa nafsu, pengikut bid'ah, ahlul bid'ah. Beliau benar-benar menutupi diri beliau, ya, khawatir beliau terkena apa? Syubhat, ya. Padahal apa? Kita mengetahui keilmuan beliau. Bila bagaimana kita, ya, yang ilmu kita tidak bisa, ya, entah seberapa kalau kita ukur, ya. Nah, tidak ada bandingannya. Nah, dan tidak pantas untuk kita bandingkan keilmuan kita dengan keilmuan beliau rahimahullah. Ya. Dengan keadaan kita yang seperti ini, ya, terkadang kita subhanallah sangat bermudah-mudahan sebagian kita. Bermudah-mudahan mendengarkan, ya, kajian-kajian dari orang-orang yang dikenal tidak berjalan di atas manhajus salaf. Mendengarkan ucapan-ucapan dari orang-orang yang terkenal suka melontarkan syubhat-syubhat, ya, mendengar, ya, pernyataan-pernyataan orang-orang yang dikenal suka mencela dakwah salaf. Nah, ya, terkadang sebagian kita ada sikap apa? Sikap penasaran. Penasaran bagaimana ini ustadz ini, ya, dengarkanlah. Nah, tidak terasa apa? Syubhat pun akhirnya subhanallah masuk ke dalam hatinya. Nah, walhamdulillah kalau dia masih sadar kalau ini syubhat, ya, mungkin dia bisa bertanya kepada asatidzah di sekitarnya, ya, ustadz yang dai-dai salaf, ya, salafi. Nah, alhamdulillah, yang sangat berbahaya kalau dia termakan syubhat tersebut. Oh iya ya, oh ternyata ini adalah ajaran yang benar, ya, oh ternyata ini bukan bid'ah yang seperti ini. Subhanallah, ya, berapa banyak kita dapati, ya, perkara-perkara seperti ini. Terkadang pun kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sebagian ikhwah, ya, barakallahu fikum, ya, kita mendapati sebagian ikhwah terkadang bertanya kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang itu syubhat yang mereka dapatkan setelah mendengarkan ucapan-ucapan dai-dai tadi, ya. Maka sekali lagi, ya, ini nasihat untuk kita semua. Kalau kita masih masih keilmuannya masih dangkal, apalagi kita bukan seorang thalabul ilm, bukan penuntut ilmu, ya. Nah, maka hendaknya kita menjauhi untuk mendengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz ataupun dai-dai yang mereka menyimpang dari sunnah, ya. Baik itu dai-dai yang mengatasnamakan dirinya adalah dai-dai bermanhaj salaf, tapi kenyataannya sangat jauh dari manhaj salaf, dari sikap-sikap mereka, dari dakwah mereka bertentangan dengan dakwah salaf. Walaupun mungkin ada kesamaan, membahas kitab yang sama mungkin, ya, menukil ulama-ulama yang sama, tapi metode dakwah mereka sangat menyimpang dari dakwah salaf, ya. Maka kita jauhi dai-dai seperti ini, khawatir syubhat, ya. Nah, khawatir syubhat yang akan timbul. Oh, ini manhaj salaf itu seperti ini, ya, menerima sana, menerima sini. Nah, manhaj yang tidak mentahdzir. Beda dengan mereka, orang-orang yang suka mentahdzir, ya, jamaah tahdzir. Nah, akhirnya muncul istilah-istilah seperti itu.
jemaah tahdzir. Nah ini dari dai-dai yang mengaku dai salaf tapi apa? Tapi sangat anti dengan tahdzir. Nah, padahal kalau kita lihat ya, ucapan-ucapan tadi ya yang setelah kita nukil sedikit itu saja sudah merupakan tahdzir yang sangat keras dari para ulama salaf untuk kita tidak duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Ya. Jangan kita merasa oh, saya sudah gampang untuk menepis syubhat. Nah, ini ya, apalagi sering ada peringatkan di masa-masa sekarang ini ya, di zaman yang informasi sangat mudah untuk kita dapatkan ya, media atau sarana-sarana komunikasi itu semakin canggih ya, sehingga syubhat-syubhat juga sangat mudah untuk sampai kepada kita ya. Kalau dulu mungkin ulama memperingatkan untuk kita tidak membaca kitab-kitab orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sudah menyimpang atau orang-orang yang memang menyimpang ya. Nah, kalau sekarang mungkin bukan hanya memperingatkan dari membaca, memperingatkan dari mendengarkan kajian-kajian mereka ataupun menonton ya tayangan-tayangan mereka di YouTube atau yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Berapa banyak ya saudara-saudara kita yang subhanallah sudah kenal sunnah, tapi karena yang pertama sangat jarang menghadiri kajian-kajian dai-dai yang benar-benar berjalan di atas salaf ya, kemudian bermudah-mudahan ya, mudah-mudahan mengikuti ataupun mendengarkan kajian-kajian para dai-dai yang bermanhaj salaf, yang bermasalah, atau dai-dai yang mengaku bermanhaj salaf tapi dakwahnya, metode dakwahnya sangat jauh dari manhaj salaf. Nah, maka ini beberapa nukilan ucapan para ulama ya, dan tentunya di sana masih banyak ya, masih banyak ucapan-ucapan para ulama yang mentahdir sangat keras ya, memperingatkan dengan sangat keras ya kepada umat untuk tidak duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, ahlul syubhat dan semisalnya. Ya. Nah, inilah dakwah salaf. Inilah dakwah para ulama salaf itu seperti ini. Nah, tidak ada yang menggelari ulama salaf terdahulu jamaah ahlu tahdzir, JT, jamaah tahdzir, sebagaimana orang-orang mumayyi sekarang. Ya. Orang-orang dai-dai roja dan yang semisalnya. Nah, ya. Yang mereka ya, mengaku berbaju salaf, subhanallah, tapi ya kita mengetahui sendiri. Nah ini sehingga istilah ini jamaah tahdzir atau misalnya adalah sadar tidak sadar ini adalah istilah yang mengolok-olok para ulama salaf, waliyadzubillah. Ya, mengolok-olok para ulama salaf. Nah, seolah-olah dai yang mengatakan ucapan ini jemaah tahdzir ya, seolah-olah dia tidak pernah membaca kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama, yang di sana isinya banyak sekali tahdzir yang sangat keras. Bahkan kalau kita nukil bukan hanya tahdzir kepada orang-orang yang ahlul bid'ah saja, kadang mereka juga mentahdzir dari dai-dai yang masih di atas sunnah, tapi ada ketergelinciran. Mereka tahdzir dengan tahdzir yang sangat keras. Ya. Kalau mau kita nukil, bisa kita menukilkan, akan tapi mungkin tidak begitu perlu ya untuk kita nukilkan. Nah, walhasil intinya yang ingin kita jelaskan di sini adalah ya, memperingatkan ya dari mendengarkan ya ucapan-ucapan para dai-dai yang menyimpang dari manhaj salaf. Nah, taib, wallahu taala alam bisawab. Alafu bikum. Mungkin
ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin sedikit menambahkan penjelasan dari poin yang telah kita bacakan sebelumnya. Fa insyaallah taala kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Ya. Alafu minkum, apabila ada yang keliru, yang salah, ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj para sahabat. Ya, dan generasi-generasi terbaik umat ini. Ya, generasi salaf. Dan semoga kita diberikan istiqomah dan semoga kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah, ya, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas Al-Qur'an, ya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.